Ya, Daniel, agamanya apa? Bro, telinganya bisa dipasang headsetnya dulu nggak? Biar dengar kita ngomong. Agamanya apa, bro? Tuh kan? Saya bilang apa? Saya bilang apa, teman-teman? Kayak gini semua rata-rata kayaknya. Apa ada yang nggak kayak gini? Kayak gini kan? Kayak gini kan? Kita tanya loh, apa agamanya, bro? Oh. Halo, Tommy Paulus Malioy. Iya, halo. Ya, silakan bro, agamanya apa? Muslim. Ya, di sini kita diskusi dengan non-muslim. Orang Islam bertanya bayar 200.000. Silakan, kalau mau bertanya bayar 200.000. Bertanya sedikit ya Mbak. Ini begini, Mbak ceramah apa cari kebenaran, tapi mana ada orang Islam ngomong kayak kau ini, Mbak cari kebenaran. Aku ini nggak cari kebenaran, aku sedang menunjukkan kebenaran. Kau ngaku Islam. Orang Islam ngomong, Mbak kan cari kebenaran. Sejak kapan orang Islam mengatakan orang Islam itu cari kebenaran? Kita nih Islam sudah bertemu dengan kebenaran. Nipu kau. Coba kau habis ruku ngapain? Coba aku tanya, kalau kau memang orang Islam habis ruku ngapain? Ya Mbak, nggak usah. Penipu. Kenapa kau nipu? Kenapa kau menipu? Kenapa kau ngaku Islam? Kelakuan kayak kau ini merusak agama orang lain nih. Kalau seandainya nanti kau masuk ke rumah janda-janda, kau tipu-tipu, kau ngaku Islam. Kenapa kau ngaku Islam? Kenapa nggak jujur dengan agamamu? Kamu tuh kalau bicara. Kenapa kau ngaku Islam? Kenapa kau tidak jujur dengan agamamu? Jijik kau ngaku agama Kristen. Kenapa kau ngaku Islam? Kenapa kau tidak mau jujur dengan agama kau? Jijik dengan agamamu. Sudah malu kau ngaku agamamu sendiri. Kenapa kau ngaku Islam? Kenapa kau nipu? Nipu apa kau? Kenapa kau nipu Paulus? Paulus? Apa penipu kau Paulus? Dasar kau penipu. Kenapa kau bilang kau Islam? Kau Kristen atau Islam? Iya benar. Ya, karena Oke, setelah kau sholat ruku ngapain kau? Penipu kau. Dasar kau Paulus penipu. Naik bawa-bawa agama Islam kau. Paulus penipu kau. Paulus penipu kau. Paulus ya, penipu. Awas kau kejang-kejang sih. Dasar kau Paulus penipu. Penipu gak ya? Ngaku-ngaku Islam kau, ditanya pas ruku abis sholat ngapain? Penipu. Ngaku aja lah agamamu Kristen. Naik di sini bertanya. Ngaku-ngaku kau Islam. Mana ada orang Islam? Mbak ini kan mencari kebenaran. Mana ada orang Islam mengatakan kita mencari kebenaran? Islam itu benar. Kita ini sedang menunjukkan kebenaran, bukan mencari kebenaran. Penipu. Paulus penipu. Namanya Paulus guys. Namanya Tommy Paulus. Ya. Memang betul-betul. Halo Ricardo Tico, agamanya apa? Halo Ricardo Tico, agamanya apa? Penipu kau Tommy Paulus. Penipu. Ngaku-ngaku Islam. Ditanya habis ruku ngapain? Nggak bisa kau jawab. Kau jawab aja lah, habis ruku aku joget. Biar tahu kami kau Kristen. Ditanya habis ruku ngapain, diam kau. Ngaku-ngaku kau Islam. Islam gak sudi diakui sama kau. Apa Edward? Kau mau curhat apa lagi? Hah? Jangan marah-marah. Gak apa-apa lah. Marah pada tempatnya boleh. Yang gak boleh itu ngamuk-ngamuk kalau orang lagi jualan. Kayak Yesus tuh. Selama 3 bulan apa Bang Edward? Bang Edward tuh mau apa? Bang Edward enggak, Bang Edward tuh mau naik ke sini mau ngapain? Apa? Selama 3 bulan saya ikuti kau tuh mulutmu kotor. Di mana aku bilang? Kalau aku bilang Kristen itu bani anjing itu bukan aku. Berarti kau bilang Yesus yang kotor nih. Yang mengatakan kalian itu diberkati saudara anjing bukan aku nih. Ini berita Wahyu yang bilang. Kotor.
Yesus yang ngajarin nih, tetapi Yesus Belum menjawab. belajar. Yesus ngajarin tidak perlu mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kau tidak mengerti itu. Apa artinya kalau gitu? Di Guru Tawayu ngajarin ini berkat kepada anjing. Kata Guru Tawayu Kau artinya adalah setiap berkat kepada hari anjing. maki-maki terus. Siapa kumaki? Yang Setiap memaki-maki hari bukan aku. maki-maki mulutmu Yang tuh. mengatakan orang lain bodoh itu Yesus nih. Bodoh sekali kalian kata Yesus. Bodoh Wajahmu kata tuh mirip Yesus. setan nih. Cantik kalau gitu setannya berarti. Wajahmu mirip pantatnya setan. Berarti kau udah pernah ngintip pantat setan. Berarti si Edward kerjaannya ngintipin pantat setan. Berarti si Edward tiap hari dia ngintipin pantat setan dia. Ku tengoklah pantat setan dulu katanya. Itu pantat mamaknya. Kau bilang mamamu setan? Kurang ajar kan Edward. Bang Edward memang gak ada otak Bang Edward ini. Mamaknya dibilang setan. Soalnya pantat yang pernah dilihat Bang Edward itu kalau bukan pantat mamaknya, pantat istrinya lah. Pantat mamaknya waktu dia bayi, pantat istrinya tiap malam. Berarti ya kurang ajar Bang Edward ini. Masa dia bilang istrinya setan? Bang Edward ini teman-teman, pantat yang dia lihat adalah kalau bukan pantat orang tuanya, kalau nggak pantat istrinya. Kalau dia bilang kalau dia bilang muka pantat setan, berarti dia bilang bininya setan. Aduh, ya Allah, ya Rob. Halo Pak Bortamer. Ya, agamanya apa Pak Bor? Agamanya Pak Bor? Agama Pak Bor? Agamanya apa? Apa tadi dulu? Saya nanya Pak, agamanya apa Pak? Ya biasa. Biasa apa Pak? Nggak tahu agama biasa itu agama apa? Agama apa? Agama Bapak apa? Biar kita tahu mau diskusi atau mau ngapain. Agama Bapak apa? Oh, Kok mulai malu? Oh Kristen, kok malu Pak mengakui? Tegas tuh, Kristen, bangga dong. Saya kalau ditanya agama saya, agama Anda apa Bu? Islam, yes. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Aku anak Islam, bangga. Bapak ditanya agamanya apa? Biasa. Kayak malu gitu mengakui gitu loh. Apa agamanya Pak? Biasa. Janganlah malu ngakui agama Kristen. Itu bagaimanapun juga itu kan agama di Indonesia. Jujur aja lah. Yaudah. Sekarang Bapak kesini mau ngapain? Yaudah. Bapak mau ngapain? Kesini mau ngapain Pak? Enggak, cuma nanya saja. Boleh. Silakan Pak nanya Pak Bortamer. Tapi saya menjawab ya. Ya satu kata saja cukup. Apa Pak? Bapak mau saya nanya lah Pak. Jauh dulu dari kipas Pak. Bisa kah jangan macam ngejek begitu? Bisa? Ngejek siapa? Itu kayak tadi itu Ngejek siapa? yang bilang setan apa itu enggak bisa begitu. Loh, yang bilang yang ngatain aku setan kawanmu Kristen, kok aku pula yang kau suruh berhenti mengejek? Ada aja lah umat Kristen ini. Yang mengatakan mukaku kayak pantat setan kawanmu, seagama denganmu. Kau nasihati dia itu, si Edward namanya. Oh iya. Setahu aku Edward ini ya, yang pasti dia lihat itu pantat istrinya, nggak mungkin dia lihat pantat bini orang, kecuali dia memang tukang ngintip. Nah, kalau memang dia nggak pernah ngintip pantat bininya dia lihat, maka dia mengatakan bininya setan. Karena dia cuma lihat pantat bininya, nggak mungkin dia lihat pantatnya sendiri. Gimana dia mau lihat pantatnya sendiri? Maka dengan demikian dia menuduh istrinya setan. Pasti pantat bininya yang dia lihat. Begini, kalau dialah, jangan campur dengan keluarganya, begitu. Loh, dia punya istri, istrinya yang dilihat pantatnya tiap hari. Berarti dia nuduh bininya setan. Lagi pula kok kau bela dia, emang kau siapanya dia? Urusan kau keluarga si Edward. Iya, kenapa juga? Apanya kau? Kok nipu kau di sini? Keluarga apa? Bagian mana? Bapak atau bagian mama? Apanya kau?
Namanya Jangan teman nipu-nipu. itu, Aku tanya sama kau, kau saudara, kau bilang sekarang teman. Ku tanya kau saudara, iya. Kau tipui? Aku nggak berhak kau tipui. Tidak ada orang yang mau ditipui hidup-hidup. Di depan 1,5 juta orang kau tipui aku. Kau pikir aku mau ditipui sama kau? Kau tunjukkan bukti kalau kau saudara sama dia. Hubunganmu apa sama dia? Kok ngatur-ngatur kalian ini naik ke Komal ini? Lucu kali kalian ini. tapi janganlah libat sama keluarganya. Itu. Ya aku tanya kau keluarganya. Biarpun tidak keluarga, tapi perasaan orang itu ada. Ya udah, kalau aku nggak mau ngikutin kau, aku mau mengikuti apa yang mau ku sampaikan. Apa urusannya Iyalah, sama kau? Apa? itu bagus. Kalau aku ikuti, kalau aku nggak mau ngikutin kau apa? Kenapa? Jangan kau libat sama dia punya Kalau keluarga. aku nggak mau ngikutin maumu, apa konsekuensinya? Konsekuensinya itu saja, jangan libat sama keluarganya. Tuh. Itu bukan konsekuensi, itu kan perintahmu yang nggak mau kuikuti. Kan kau merintahkan aku nggak mau ikuti perintah kau. Kalau aku nggak tunduk sama perintah kau, konsekuensinya apa? Iya, Apa yang terjadi benar, sama aku? Ya sudah, aku benar memang. Turunlah kau kalau gitu. Iya, benar sudah kau. Turunlah. Ya turun sudah. Ngapain kau di atas? Nggak malu di atas di Komal Islam, nyuruh-nyuruh orang Islam. Ada kontribusi membuatku. Kau nyuruh-nyuruh aku. Yang menghujat kawan kau pula yang mengatakan aku yang salah. Emang biadab kelakuan kalian ini ya. Kawan kau yang Kristen yang mengatakan muka aku kayak pantat, ku bilang berarti kau bilang binimu pantat setan. Kenapa? Setahu aku yang bebas kau lihat pantatnya pantat binimu. Aku cuma ngasih tahu kalau kau orang yang nggak pernah ngintipin pantat orang, berarti kau itu ngatain bini kau pantat. Kok aku pula yang ku bilang menghujat kawan kau yang menghujat mengatakan muka aku kayak pantat setan. Sementara setan itu nggak bisa dilihat, berarti pantat yang selama ini yang bisa dia lihat hanyalah pantat bininya. Dengan demikian konsekuensinya kawan kau bilang bininya setan. Kok kau yang sibuk? Bininya kau? Bini si Edward kau? Kau udah lama petir sambar kau itu semati kau. Kau aja lah yang sambar petir. Mudah-mudahan kau balik sama kau disambar petir kau ketika kau kerja. Pegang listrik kau tersetrum. Kau Tuhan. Loh, aku mengembalikan doa kau. Ya, Memang tadi kau ngutuk-ngutuk aku ke Tuhan. Kau macet. Nggak apa-apa lah kau bilang macet daripada aku di sini santai-santai aja. Kok macet? Aku nggak di atas mobil, nggak ada macet. Kau macet. Ku tanya sama kau bilang tadi semoga aku disambar petir. Ku balikkan sama kau, semoga kau yang mati disambar petir. Kau takut kau? Berarti kau percaya kalau Tuhanku itu benar. Takut kau kan? Gemetar hati kau kan? Terkejut kau kan sekarang kan? Kalau kubalikkan doamu, kau tahu kalau kau berdoa kepada Yesus nggak dikabulkan. Makanya kau sembarangan ngomong. Kalau aku ketika berdoa, Allah ya Nabi Muhammad yang berkata, orang yang mendoakan keburukan kepada orang lain, doa itu kembali kepadanya loh. Kau bilang aku mati sambar petir, kubalikkan sama kau, semoga kau yang mati sambar petir. Mampus kau. Oh, berlaku hadis nabiku sama kau. Nabiku bilang barang siapa yang melaknat orang lain itu kembali kepadanya. Kau bilang aku semoga mati disambar petir. Kubalikkan sama kau, semoga kau yang mati disambar petir. Mati kau. Hati-hati kau sekarang. Kau kan kerja di lapangan tuh. Ya, hati-hati kau, Dek. Hati-hati kau. Ya. Mendoakan aku disambar petir kau. Kubalikkan doanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Emang siapa Gitu ya. yang doain Uni disambar petir? Itu bang, barusan itu ada didoain bang, sama itu tadi. Doain aja dia ditabrak babi. Seneng lah dia ditabrak babi, dipotongnya, dimakannya. Dia kan makan babi. Macam mana mau udah mati duluan, macam mana dia mau makan babi? Emang bisa Babi mati makan ditabrak babi. babi? Emang kok Ih. Lucu babi ditabrak babi jadi. iya ya. Ada-ada Kenapa aja dia kejam? lah. Kejang, Enggak, kejang dia. marah dia sama adek. Tadi ada Oten, namanya si Edward. Dibilang lah muka adek ke pantat setan. Terus adek bilang, lah setan kan nggak kelihatan pantatnya. Berarti yang dilihat pantatnya selama ini kan bininya. Kan cuman bininya yang bebas dia lihat pantatnya kan. Berarti dituduhnya lah bininya setan. Adek kan cuma bilang itu. Marah si Barbor tadi. Adek tanya si Barbor tadi, kau siapa? Kau keluarganya si Edward tadi? Iya katanya. Buktikan. Nggak bisa dia buktikan. Aku takutnya itu bininya si Edward. Marianus sekolah lagi kau. Sekolah lagi katanya aku unik. Padahal Yesus kau suruh sekolah sana ya. Naik kau Marianus ya. Marianus naik kau, naik ya, jangan jadi pengecut ya. Anak Tuhan tidak perlu takut dengan anak manusia.
diskusi baik-baik. Kalau tidak mau diskusi, tanya aja tentang Islam, ya. Jangan kalian ketakutan seperti anak domba kena air, ya. Jadilah Kristen yang berani, jadilah Kristen yang memiliki kepedean, ya. Naik kalian, jangan cuma bertanya apa boleh naik bos, naik. Nih, oke, my darling, my darling, Kristen atau Islam? Shalom, saya Kristen. Oke, Kristen, aku tanya dulu, Tuhan Bapak ada berapa? Cuman satu. Betul? Betul. Oke, aku tunjukkan data ya. Bentar ya Pak ya, bentar ya Uni ya. Saya bertanya balik dulu, Pak. Bentar saya bertanya dulu. Saya tes Tanya dulu ke saya aja, Kristenan Pak. Anda. Ya. Aku bertanya, di dalam Bible, di Lukas 2 nomor 11, ini aku tunjukkan data, oke? Kita tunjukkan data aja. Ya, di sini hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Yang lahir di sini Tuhan atau bukan? Yang juru selamat itu ya? Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Yang lahir ini Tuhan atau bukan? Tuhan. Tuhan, oke. Aku tanya lagi di ayat 22-nya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat, Musa, mereka membawa dia ini Yesus ya, urusnya gede ya, Ya. ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Berapa Tuhan di sini? Yang diimanin umat Kristiani itu kan cuma satu Tuhan. Semua Oke. juga. Coba Bapak dulu dengarkan dulu saya ngomong, Bapak. Bentar dulu ya. Di sini yang diserahkan adalah Tuhan, diserahkan kepada Tuhan. Ini ada berapa Tuhan? Ya cuma satu. Jadi ini cemana? Saya bertanya balik dulu sama Bapak, itu pengertian, saya bertanya balik dulu sama Bapak, Bapak manusia enggak? Jadi kok Coba kira dijawab Bapak? dulu Iya, pertanyaan bapaknya saya. manusia. Kita di sini semua Nah, manusia, kita ini Bang. kan semua manusia. Betul. Kita kan percaya cuma satu Tuhan, ya. Emangnya ada beda-beda Tuhan gitu. Di Kita Kristen kan ada manusia, beda-beda, kita Pak. logika aja kita berpikir, nggak usah Iya. kita bawakan agama. Enggak. Kita Kalau ini di manusia cuma satu Loh, agama Pak, yang gimana kita mau bicara Tuhan kalau nggak bawa agama, Pak? Memang Bapak tahu Tuhan bukan dari agama. Bapak kan tahu Tuhan dari agama. Di Kristen itu ada Tuhannya ada 3 jenis. Pertama jenis roh, yaitu Bapa. Jenis roh yang berbentuk merpati, Roh Kudus. Jenis manusia itu ada Yesus. Ada 3, Pak, yang berbeda bentuk dan berbeda juga pribadinya gitu. Dan itulah yang disebut dengan Trinitas. Berarti ada 3. Nah, kita sebagai manusia nggak mau punya Tuhan lebih dari satu, kan itu pagan. Saya akui itu, Ya. tapi kan Kristen Tuhannya lebih dari satu. Nah, itu kan Ibu, semua kan di Al-Quran juga, ya. Saya juga dari keluarga Ustadz Nababan nih loh. Yang berbicara Saya nggak ini nanya kan Bapak, Ustadz jangankan Nababan Bapak ini. keluarga Nababan, Ustadz Nababan, Bapak keluarga Dokter Zakir Naik aja saya nggak peduli. Yang saya pedulikan itu Iya. argumen Bapak. Saya nggak peduli Siap, Bapak dari Ibu. keluarga siapa. Ibu juga Bapak silakan, tadi sudah mengakui bahwa Tuhan kita itu, Tuhan manusia itu kan cuma satu. Selain Iya, itu cuma tidak satu. ada lagi Tuhan. Cuma Betul, tapi di kita ini Kristen nggak kan- gitu. Maaf Pak, saya ini udah belajar kekristenan udah 7 tahun Pak. Di Kristen itu Tuhannya nggak satu, makanya tidak bisa dikatakan Tuhan satu-satunya di Kristen, tapi Tritunggal. Tritunggal itu Tuhan satu tapi ada tapinya apa? Tapi pribadinya beda. Maka itu disebut dengan Tritunggal. Tuhannya 3, ngakunya satu. Bapa, Putra, Roh Kudus. Bapak tahu nggak itu Tritunggal? Ya, Nah,
Tritunggal itu adalah sebuah pengajaran yang dimunculkan di abad kedua melalui pernyataan Tertullianus Unus Substanti Tres Persona, di mana itu pun secara ontologis bisa salah kaprah loh. Yang namanya hakikat, keadaan sebenar-benarnya tentang sesuatu. Nah, orang Kristen percaya Yesus bukan Bapa. Kalau Yesus bukan Bapa, itu sudah dua, Pak. Yesus bukan Bapa, tapi dia Allah atau dua Allah. Nggak ada satu apa? Satu hakikat. Apanya yang sama? Yesus manusia, Bapa bukan manusia. Apanya yang sama? Nah, jadi di sini Bapak sebagai orang Kristen, kami izinkan bertanya tentang agama kami dan kami izinkan bertanya tentang pemahaman pemahaman kami tentang agama kalian. Boleh. Jadi di sini Anda ini bukan nyuruh-nyuruh. Di sini Anda bertanya, kita edukasi di sini. Nah, Bapak, karena Bapak agamanya Kristen, silakan Bapak tanya Islam atau bertanya tentang bagaimana saya memahami agama Anda. Gitu. Ibu, Silakan. maaf ya Bu ya, saya itu selaku manusia yang normal Ibu ya, saya selalu mengikuti apologet ini gitu kan, apa yang dibicarakan orang ini, sedangkan kita itu selaku satu manusia gitu kan. Itu pengertian saya selaku manusia. Selaku manusia apa yang Bapak tangkap dari omongan kami di sini? Cuman satu yang kita anut gitu kan. Kenapa ini jadi berbeda-beda gitu kan? Kalau memang itu Oke, saya tanya deh. Nama Tuhan saya Allah, nama Tuhan Bapak siapa? Apa Bu? Pak, saya tanya, nama Tuhan saya Allah, nama Tuhan Bapak siapa? Yesus. Sama nggak? Ya, Ibu gini, kalau saya bawakan Pak, pengertian saya tanya Pak, nama itu Tuhan saya Allah, Nabi nama Rasulullah. Tuhan Bapak Yesus, Ibu. sama nggak? Bu, saya dengarkan dulu, saya buat sesuatu. Pak, gini Pak, kalau diskusi itu bukan seenaknya Bapak, tapi diskusi itu bagaimana argumen kita ini berjalan nggak stagnan, nggak berhenti. Kita sedang membuktikan pernyataan Bapak bahwa Tuhan kita sama. Saya tadi tanya, nama Tuhan Bapak siapa? Yesus, nama Tuhan saya Allah. Sama nggak menurut Bapak Tuhan kita? Ya justru itulah Ibu, sedangkan di kalian di Al-Quran juga jelas-jelas kan tertulis bahwa Nabi Rasulullah Muhammad. Pak, Bapak ini normal nggak kalau ngomong? Bapak ini sehat nggak? Katanya Bapak manusia, tapi kok Bapak ini kalau ngomong tuh terarah Pak. Pak, kalau ngomong tuh terarah. Apa yang ditanya itu yang dijawab. Bapak tadi bilang bahwa Tuhan kita kan sama. Saya tanya, nama Tuhan Bapak siapa? Yesus. Nama Tuhan saya Allah. Menurut Bapak yang ngaku-ngaku manusia dari tadi ini, sama nggak itu? Nama Ya Tuhannya sama nggak? itulah Bu yang kita pertanyakan. Ini orang bisa nggak sih ngerti nggak bahasa Indonesia? Pak, saya bertanya sama Bapak, harapan saya Bapak menjawab, bukan malah curhat. Misal Bapak tidak mampu menjawab, Bapak tinggal bilang, maaf Bu, saya tidak bisa menjawab. Itu lebih mulia loh Pak, daripada justru itu. Apa yang justru? Apa yang justru? Di sini Bapak membuat pernyataan. Pernyataan Bapak adalah Tuhan kita sama. Saya konfirmasi pembuktian. Tuhan Bapak namanya siapa? Yesus. Nama Tuhan saya Allah. Sama nggak nama Tuhan kita? Tinggal jawab sama atau enggak Pak, untuk membuktikan apa yang Bapak omongkan tadi itu Bapak paham. Bapak ngerti nggak dengan yang Bapak omongkan? Tadi Bapak bilang, kita kan sebagai manusia Tuhan kita sama, kok beda-beda? Itu kan Bapak bilang tadi. Saya menunjukkan kepada Bapak, kita beda Pak. Tuhan saya namanya Allah, Tuhan Bapak namanya Yesus. Saya tanya sama Bapak, menurut Bapak yang manusia, kan Bapak ngaku-ngaku manusia tuh dari tadi tuh. Sebagai manusia, menurut Bapak, Tuhan kita sama atau tidak? Kalau memang dasar Rasul itu sebagai manusia. Bapak mengerti nggak pertanyaan saya? Pertanyaan saya adalah, coba mungkin telinga saya keraskan ngomong ya, biar mungkin kayaknya Bapak nggak dengar nih. Pak, pertanyaan saya, nama Tuhan saya Allah, nama Tuhan Bapak Yesus. Menurut Bapak yang ngaku sebagai manusia, itu sama nggak itu Tuhannya? Jawab. Oh jadi berarti Tuhan di dunia ini ada dua gitu atau berapa? Ternyata sulit ngomong sama orang Kristen nih ya. Justru saya tanya, ibu yang sulit. Tuhan banyak Ibu kan Pak. mengaku Pak, Tuhannya Tuhan ibu itu banyak. Yang tidak banyak itu Tuhan yang benar Pak. Tuhan palsu banyak. Tuhan itu artinya sembahan. Sembahan tuh banyak. Yesus dikatakan Tuhan, batu dikatakan Tuhan, kayu salib ada yang menuhankan, hawa nafsu ada yang menuhankan. Banyak.
Yang satu-satunya itu adalah Tuhan yang benar, sembahan benar. Yang saya tanya itu sembahan Bapak dengan sembahan saya sama atau tidak? Oke, Kok beda. Bapak kemana-mana? Beda, ya sudah. Berarti ngapain Bapak protes kalau kita berbeda dalam menyembah? Nah, sekarang yang kita cari tahu adalah mana yang benar, sembahan Bapak atau sembahan saya? Mari kita diskusikan di sini, siap nggak? Saya nggak bisa saya jawab, Ibu. Kalau pertanyaan Ya Ibu, kalau Bapak nggak itu bisa Bapak menjawab, jawab. Bapak bertanya Kenapa nggak saja, biar saya yang menjawab. Gimana? Coba dengarkan Ibu dulu. Kenapa saya nggak bisa menjawab? Itu kan orang Saya nggak nanya. ada iman, Ibu. Saya nggak nanya, Pak. Saya nggak nanya. Saya nggak nanya. Kenapa Bapak nggak bisa menjawab? Ibu Nggak punya usah. iman nggak? Kalau Ibu yang Saya punya nggak iman, nanya saya Bapak mau seperti punya itu. iman, imin Ibu kek. kan nggak punya Bapak iman. kenapa? Saya juga saya nggak Bapak punya ini iman. lucu meskipun loh. Saya Kristen. Tidak mau menjawab apa yang saya tanya, tapi memaksa menjawab apa yang saya nggak tanya. Saya nggak urus Bapak. Kenapa Bapak nggak bisa jawab? Urusan saya, bukan urusan saya itu. Nih, Terserah. nih, Bisa saya yang jawab nih, itu, Bu. bentar dulu ya. Kenalan Nanti kau dulu dong. jawab. Aku lawanmu PA. Ya udah, kenalkan dirimu, agamamu apa. Kalau kamu mau Tunggu bentar, berdiskusi bentar, dua Mika. arah, buka kamera. Kalau melawan saya Tante Mika, itu minimal harus sarjana. Melawan nih, Iya. melawan. Tapi kalau bertanya dan belajar ke saya enggak apa-apa. Mau tukang cilok, tambal ban itu Iya. boleh. Tapi kalau melawan Makanya- saya sarjana dulu. Aku jelaskan. Saya Kan kamu mau sarjana. melawan Unirifa. Syaratnya kalau mau melawan Unirifa, buka kamera, jelaskan legalitasmu sebagai apa, tunjukkan data. Siap, Gina? Siap. Tapi gini, Oke. Buka kamera sekarang. Silakan buka kamera. Nggak ada siap tapi gini. Kok bilang siap tapi gini? Coba buka kameramu. aku Melawan mau saya jangan nanya takut Ibu lah. aja. Kalau Ibu bisa Kalau mau jawab bertanya ini. itu artinya kau nggak mau melawan aku, tapi kau mau belajar sama aku. Bukan, Kau kan bukan tidak mau bertanya. melawan. Kalau Melawan melawan sama itu bertanya apa menyanggah bedanya, argumen. Bu? Dengar dulu. Kalau kau mau lawan aku, kau bantah argumenku, itu namanya melawan. Nah, Ya, coba, kayak aku coba. melawan Yang Tuhanmu. mana yang nggak bisa aku bantah? Coba. Yaudah aku bilang, Kristen agama yang mengajarkan kebencian. Bisa nggak kau bantah itu? Bisa lah. Kami Kristen Mana ya coba. tidak pernah menyebarkan kebencian. Oke. Nah, Yang saya menjajah ngomong ini negara fakta. kita itu Ibu, agamanya Ibu. apa? Enggak, Yang saya Kristen. menjajah negara Dengar kita dulu, Ibu. agamanya apa? Agama saya Kristen. Dengar dulu, Bu. Yang menjajah Sedangkan negara kita agamanya apa? Ustadz aja bilang. Ustadz Yang aja bilang. menjajah negara ini agamanya yang apa? jadi teroris itulah yang orang Islam. Itu dia dibilang ada videonya. Itu bukan agama, itu orang. Yang kutanya agama. Kau tengok ya. Aku bilang gini, Kristen mengajarkan kebencian. Kau bilang tidak, karena kami tidak Tidak. mengajarkan kebencian. Setahu Itu aku yang menjajah negara. Diam dulu. Kau kalau mau diskusi itu gantian. Katanya kau ngelawan aku kayak gini, kelas melawan aku ini. Iya, coba. Kau mau ngelawan aku kan? Kau Iya, tengok nih, betul. aku bicara bahwa agama kau mengajarkan kebencian gara-gara kitab Lukas 14:20 nih. Coba. Jikalau seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan dirinya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Pertanyaanku, bagaimana cara jadi murid Yesus menurut Lukas 14:26? Silakan kau jawab. Saudara. Kau baca yang dulu. Coba ambillah kitab. Ada Jikalau Alkitab. seorang datang, ya ambil kitabmu. Nah, itulah kalau mau lawan aku pakai data. Jangan kau nggak pernah pakai kitabmu, kau pula melawan aku. Makanya saya mau lihat Alkitab dulu. Tapi Ya kan udah kau lihat. Ya udah kau lihat, nggak usah banyak bicara. Kalau mau lihat kitabmu, kita lihat aja kitabmu dulu. Jangan sambil ngomong, ya. Biar aku bernarasi dulu. Dengar baik-baik ya. Bagi kalian Kristen yang mau melawan saya, itu levelnya harus setara dengan saya. Apa itu? Minimal seorang sarjana. Kenapa? Saya seorang sarjana zolim kalau melawan orang bodoh. Dengar ya, berdosa saya melawan orang bodoh yang nggak pernah sekolah. Kenapa? Itu sama seperti seorang yang sudah hebat karate melawan orang yang belum pernah latihan karate. Itu namanya zolim itu. Sebagai bentuk pernyataan sikap, saya nggak mau zolim. Saya nggak mau memperlihatkan kebodohan seseorang itu terlampau jauh gitu loh.
Nah, kalau kalian mau mendebat saya, minimal kalian sarjana. Tapi kalau untuk bertanya ke saya, naik ke Komal ini bertanya tentang agama kalian, agama kak saya, atau ingin memberikan sudut pandang, lalu minta konfirmasi ke saya, gimana pendapat Uni, itu siapa saja boleh. Mau tukang tambal ban, tukang cilok boleh. Tapi kalau kalian oten nggak berilmu mau melawan saya, apa yang kalian punya mau melawan saya? Ilmu nggak ada, mau melawan saya yang udah belajar ini 7 tahun saya baca kitab kalian gitu loh. Jadi syaratnya adalah saya punya value. Saya tidak mau melawan orang bodoh, itu termasuk bodoh. Ya, melawan orang bodoh jadi bodoh kita. Maka yang mau mengatakan melawan saya, ini Gina nih kan mau melawan saya nih. Harus sarjana dulu. Jangan kau tukang tambal ban nggak ngerti apa-apa, yang kau tahu cuman tambal ban. Kau bicara pula tentang Tuhan. Kau nggak pernah belajar. Aku bodoh ngelawan kau. Nanti kau bahas tentang jadi kalau ada tambalnya ini gini, ini panaskan begini, nanti begitu. Atau kau cuman misalnya kau orang nggak pernah sekolah, bahasa Indonesia aja kau nggak paham. Aku yang capek dengan kau berdebat dengan orang yang nggak ada ilmu, ya. Aku zolim, berdosaku. Jadi kalau kalian mau melawanku, kalian harus sarjana dulu, atau mahasiswa atau mahasiswi, minimal mahasiswa mahasiswi boleh. Tapi kalau kalian nggak pernah belajar teologi mau melawanku, bodoh aku ngelawan kalian. Jadi aku cuman menjadi bunda gembala kalian, belajar kalian sama aku. Kalau kalian mau bertanya sama aku, mau apapun profesi kalian, pernahkah kalian sekolah atau tidak, aku nggak peduli. Karena aku boleh berbagi dengan orang bodoh sekalipun, supaya kalian pintar, gitu. Silakan kau baca kitabmu Gina. Aku mengatakan, aku bilang bantah aku, kan aku bilang nih, orang Kristen itu kalau melawan aku bantah. Aku bilang Kristen mengajarkan kebencian. Datanya mana? Lukas 14:26. Implementasinya mana? Penjajahan di atas dunia diajarkan oleh orang Kristen. Sambil ngapain? Sambil ngajarin Kristen. Pembunuhan yang paling banyak dilakukan oleh dunia, siapa yang lakukan? Orang Kristen. Maka relate tidak? Ketika aku mengatakan Kristen mengajarkan kebencian itu relate secara tekstual, kontekstual, dan faktual. Tekstualnya tertulis Lukas 14:26. Faktualnya tertulis secara kontekstual itu betul, segala sesuatu harus ditinggalkan untuk menjadi murid Yesus, ya. Makanya jangan songong bang, ngatain mau lawan-lawan saya. Yang ketiga adalah faktualnya, bukti-bukti otentik yang paling banyak membunuh di dunia ini adalah orang beragama Kristen. Maka aku bicara dari sisi apa? Tekstual, kontekstual, dan faktual. Nah, kalian mau membantah, tunjukkan sama aku bukti bahwa ada sekelompok orang Kristen yang memperbaiki peradaban. Tahun kapan itu terjadi? Tunjukkan sama aku. Salam. Silakan ya, sapa Tante Mika. Ya. Kenalkan diri kalian dulu sama. Silakan Joshua. Islam apa Kristen? Aku orang Batak, Kristen lah. Nggak mau aku Islam. Nggak semua orang Udah, Batak itu nggak Kristen. apa-apa. Sisingamangaraja bukan Kristen. Kau pikir semua orang Batak Kristen? Sisingamangaraja nggak makan babi, orang Batak dia nggak Kristen dia, bahkan dia melawan orang-orang yang mengajarkan agama Kristen ke Tanah Toba. Kau gini loh, lagi pula Ya, kau nggak masuk. Justru aku bangga pemakan babi kayak kau ini Kristen agamanya. Kenapa? Di Islam itu agama Islam agama orang-orang benar, Kristen agama para penjahat dan pendosa. Iya. Contoh, Yesus berkata, "Aku datang untuk para pendosa." 2 orang Kristen mengakui, sudah kurekam videonya, mengatakan Kristen itu agama para pendosa. Jadi kalau kau bilang aku nggak mau jadi Kristen, ya wajar. Diam dulu kau diam dulu. Kalau kau bilang kau nggak mau jadi Islam, aku yang bersyukur. Kenapa? Aku malu punya saudara Islam kayak kau. Masuk Komal, ngomong nggak sembarangan, nggak jelas tahap apa yang kau omongkan, pemakan babi minum tua. Permalin itu, agama permalin. Nah, kayak gini lah ini. Kayak gini aku nih. Kalau kau jadi Islam, aku yang malu. Aku justru Itu agama bangga kau permalin. Kristen. Serius, aku justru senang. Iya kan bukan Kristen dia. Kau kan bilang orang Batak itu Kristen. Enggak semua Batak. Iya. Sejak kapan Kristen itu? Iya, memang dia permalin dia. Terus Masaknya kau bilang kau pikir seluruh orang Batak itu harus Kristen agamanya? Banyak orang Batak yang nggak Kristen. Ini benar. Apa ini? Inilah kenapa aku bangga kau tetap jadi Kristen. Udah, kita tes dulu nih. Kita tes dulu. Joshua. Sebelum Yesus lahir, siapa Tuhan mamanya? Bunda Maria. Sebelum Yesus lahir, siapa Tuhan mamanya? Oh ya bang. Gini. Dia menebus dosa manusia.
Dia nggak di mana berdosa di dunia ini. Bunda Maria melahirkan. Hei, pertanyaan Anda tuh gini lah. Udahlah, bawa aja kau. Alhamdulillah Kalau kok. kau mau bertanya aja lah. Jangan nampak kau bikin malu orang Kristen kau di atas ini, ya. Bikin malu orang Kristen, bikin malu orang Batak kau di atas, ya. Iya, ngaku-ngaku Batak, ngaku-ngaku Kristen, tapi nggak nyambung ngomongnya. Bersyukur aku Gini. kau bukan orang Minang. Aku bangga kau bukan orang Minang, oh, serius. Untung kau bukan orang Minang. Kalau orang Minang kau udah turun, aku udah tahu malu aku. Kau bertanya aja tentang Islam, kau bertanya aja tentang Islam, ya. Tentang agamamu aja kau nggak paham kok. Gimana pula mau naik kau ke atas? Dengarkan. Kalau orang Islam kalau Allah kalian lahirnya kemana? Mana Siapa ada? bapaknya? Tuhan kami nggak dilahirkan. Tuhan Apa kami nggak namanya? dilahirkan. Tuhan kami pencipta, bukan yang dilahirkan. Di Kemana? jam. Coba lo. Tuhanku bukan orang, bro. Maknya, Oh, nggak bisa melihat, nggak nampak. memang Tuhan itu tidak bisa dilihat. Di 1 Timotius pasal 6 ayat 16 tidak ada yang bisa melihat wajah Tuhan. Memang nggak bisa dilihat. Beda agama kita ya. Memang beda. Tuhan kau kan orang. Iya beda lah. Ya beda memang. Kami kan menembus dosa manusia. Kalian nggak menembus dosa manusia. Tuhanku bukan tumbal. Allah kalian beda sama kami. Memang beda, bro. Beda lah. Coba Joshua, coba jangan mabuk dulu. Kalau udah nggak mabuk baru naik ke sini ya. Enggak, kakak yang bicara. Coba. Emang Ini berapa? Ini berapa, Jo? 1, Ini? 2, Ini? 4. Asik. Nah, turun kau ke bawah. Ini aja 4 tuh tadi nih. Turun ke bawah. Udah turun kan, nggak mabuk ini. Dah, kau mandi dulu, baru kau naik ke atas. Mabuk nggak usah naik ke atas. Capek aku ngelawan orang mabuk. Ya, Jack Tarigan. Malam ini Malam Bang Jack Tarigan, silakan. Pertanyaannya, Bang. kenapa disebut keji ya? Oh, ini. Kekejian histori gereja. Kejahatan kekejian sejarah gereja. Karena memang keji, Bang. Membunuh itu keji. Memperkosa, memperbudak itu keji. Contohnya inkuisisi selama 500 tahun, perburuan penyihir selama 200 tahun, genosida paksa bertahun-tahun, dan pembunuhan terhadap suku-suku Indian. Itu keji, itu sejarah gereja itu. Dan pembantaian terhadap orang Katarian, orang Islam Spanyol, kemudian inkuisisi terhadap orang-orang yang berbeda dogma. Itu keji sekali itu. Kecuali Anda mau bilang itu bukan perbuatan keji. Enggak. Dan yang paling keji itu adalah Kristen itu muncul karena membunuh Tuhan. Itu bagi kami keji. Aku nggak tahu lah pembunuhan terhadap Tuhan itu bagi kalian keji atau tidak. Aku nggak tahu. Tapi kalau bagi kami, manusia benar dibunuh untuk menyelamatkan orang salah itu keji sekali. Tapi nggak tahu lah. Mungkin bagi kalian itu bukan kekejian. Tapi simpel sini, kalau Uni tahukah agama dari Nurdin Ento? Apa? Agama dari pelaku pemboman yang sempat pernah viral di Ada masanya. yang paling besar pemboman itu dilakukan oleh pembom Nagasaki Hiroshima, agamanya Kristen. Tersebut nasional aja. Oh, kalau di Indonesia, Papua ya, apa Uni. bedanya? Kamu kan tanya tadi, yang paling terkenal itu bom Nagasaki Hiroshima, Kristen agamanya. Dan bom Maksudnya yang baru cakupannya dijatuhkan di nasional. daerah Venezuela tuh Kristen, Donald Trump, Kristen Amerika tuh yang baru saja ngebom di itu. Nggak ngebom Ukraina juga Kristen, Rusia, dan bahkan yang ngebom di Palestina itu disupport oleh orang Kristen. Jadi yang paling banyak membom di dunia ini justru orang Kristen, yang jual senjata orang Kristen. Kalau di Indonesia, ya yang mana udah lama kejadiannya, udah lama kali Papua kejadian Uni. itu. Papua. Kalau di Papua sampai sekarang. baru-baru ini Kristen. Papua sampai sekarang masih orang Kristen itu kelakuannya tuh. Tapi ada ya. Yang paling banyak orang Kristen, yang paling keji orang Kristen. Yang mana? Mana lebih besar, bom Bali atau bom Nagasaki Hiroshima? Kalau saya kan tahunya nasional aja, nggak usah ngomong internasional. Kenapa? Kan? Kenapa malu? Kenapa mentang-mentang di Indonesia ini mayoritasnya Islam? Kenapa kejahatannya diukur hanya di Indonesia? Kenapa nggak mau mendengarkan skalanya yang lebih besar? Kenapa nggak maju ke dalam negara yang mayoritasnya Kristen? Malu dengan kelakuan umat Kristen di belahan dunia lainnya? Malu Saya dengan bangga. kekejian yang terjadi?
Saya Kalau bangga kamu dengan memang bangga, yaudah. Kamu tahu nggak sejarah gerejamu? gereja yang sekarang atau gereja Ngaku-ngaku mulia? bangga, ngaku-ngaku bangga dengan agamamu, tapi kau nggak tahu sejarah agamamu itu adalah kebanggaan yang menipu. Maka Kau saya bilang tanya, kau bangga gereja dengan Kristen. mula-mula. Dia Nggak kan akan yang aku tanya sejarah gereja yang satu biji di Indonesia ini, Dek. Iya, Yang kutanya itu sejarah besar gerejamu, gereja Katolik dan gereja Protestan. Kau tahu nggak Protestan itu muncul kapan? nggak sampai ke situ ilmu kita. Makanya saya ajarin, Protestan baru muncul di abad ke-16. Ketika pertama muncul Protestan itu hasil dari bertengkar dengan paham Katolik. Setelah Kristen Protestan muncul, tokoh-tokohnya Martin Luther, Zwingli, dan John Calvin itu membunuhi orang-orang. Contoh, Zwingli itu membunuhi anak baptis, Servetus, Ichabod. John Calvin juga membunuh anak-anak baptis. Martin Luther membuat buku kebencian terhadap Yahudi yang menjadi asbab Nazi membantai 6 juta orang Yahudi. Itu munculnya Kristen loh. Jadi kedatangan agama kalian itu pasti diiringi dengan pembantaian manusia, baik Katolik maupun Protestan. Nah, kedatangan agamamu ke Indonesia di Tanah Batak itu dibawa oleh misionaris Jerman yang disupport oleh Belanda. Siapa Belanda? Penjajah. Jadi agama kalian itu dibawa oleh penjajah dengan kekejian. Makanya kami beri judul di sini kekejian histori gereja. Nah, gereja-gereja itu banyak kelakuannya yang biadab. Contoh, gereja Anglikan itu dapat duit berinvestasi untuk penjualan budak. Gereja Katolik mengeluarkan bula kepausan untuk menjajah dan memperbudak orang di luar Katolik. Gereja Protestan banyak lagi, ya, terpecah menjadi banyak denom. Kalau orang yang sikira baraba misalkannya percaya bahwa yang sikira baraba itu suci, banyak kalau kita bahas. Tapi kita bahas yang besar-besarnya saja. Makanya temanya kekejian histori gereja. Kamu tahu histori, sejarah. Jadi jangan kau bahas yang sekarang itu belum jadi sejarah. Aku membahas sejarah karena judulnya kekejian histori gereja, kekejian sejarah gereja. Kalau bahas sejarah jangan bahas yang sekarang. Lagi pula sekarang mana kita tahu. Jangan-jangan sekarang udah ada pendetamu yang sudah mencabuli anak kecil ini. Kita nggak tahu itu. Jangan bahas sesuatu yang belum nampak. Kita bahas yang sudah ada aja. Makanya kita berjudul adalah kekejian sejarah gereja. Iya. Sejarah yang kita bahas, ilmu sejarah. Itu loh. Pas lah kalau sejarah yang kita bahas belum nampak koruptor-koruptor yang ada di Indonesia ya. Oh, kok gitu kau bilang? Berarti kau nggak pernah baca ini. Laki si Dewi Sandra itu Kristen agamanya itu. Gereja paling banyak korupsi, aku tunjukkan sama kau. Ah, inilah aku bilang. Belum nampak karena kau nggak cari tahu, Dek. Belum nampak sama kau, belum tentu nggak nampak sama orang. Mungkin kau yang nggak baca. Nih, aku tengokkan sama kau. Simpelnya yang Diam dulu. Sebentar. Saya bicara pakai data. Anda kalau bicara juga pakai data nih. Ya. Ini sejarah besar dan ini adalah paling besar teman-teman ya. Nih, kita lihat di sini nih. Korupsi ya. Kita bicara korupsi. Nih, kita bicara gereja loh ya, bukan orang loh. Tribunpapua.com. Nih datanya. Korupsi dana gereja Katolik di Merauke, Papua Selatan. Jaksa tahan 3 orang tersangka. Nah, jadi kau nggak nampak karena kau nggak baca berita. Makanya baca berita. Kalau kau cari beritanya banyak jumpa. Masalahnya kau baca nggak? Ini bukan berarti ketika kau bilang kau nggak nampak sama aku, bukan berarti nggak ada kejadiannya karena kau yang nggak nampak, karena kau nggak tahu. Makanya, ya, kalau kita lihat nih, bahkan kau tengok nih, dana korupsi BTS Kominfo mengalir ke lembaga gereja Katolik. Ini nih. Ini aku nggak bicara sembarangan, ini berita yang aku kutip. Ya, nih, UCA News Indonesia. Dana korupsi kasus BTS Kominfo mengalir ke lembaga gereja Katolik. Tuh, nih, Johnny Gerard Plate, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika yang didakwa melakukan korupsi protek BTS 4G. Nih, mengalirnya kemana? Gereja Katolik. Jadi jangan bilang nggak ada. Banyak kalian kalau kalian cari, kalau kalian temukan. Baru itu tahun 2026 itu.
Nih, kejadian-kejadian kayak gini nih bukan di tahun 2025 nih ke Papua nih. Ini tahun 2003 nih. Nih tahun 2023 nih kejadiannya, baru 2 tahun yang lalu. Korupsi dana gereja Katolik di Merauke, Papua Selatan, jaksa tahan tersangka, ini sosoknya tuh, baru. Nih, dana korupsi, ini tahun berapa ini rilisnya nih? Nih, mana nih tahunnya nih? Nggak ada tahunnya di sini. 2023 nih. Ini baru 2 tahun ini. Nih, dana korupsi masuk gereja nih. Jadi, nggak usah kalian itu mengatakan bahwa kami orang baik-baik, nggak mempan di depan orang Islam itu, nggak mempan. Di Rut Pertamina Uni 285 triliun. Itu yang terbesar dari abad pertama sampai abad sekarang. Bukan di Rut Pertamina, Rifa Siahaan sama Patra Niaga itu. Rifa namanya. Ay, mak bikin malu aku aja. Terus kalau masalah dana hajinya kayak mana nih? Itu kayak mana kita bahas? Dana haji. Ya memang dana haji memang ada, Yakut. Kenapa emang? Yang dikorupsi kan ada haji. Uang umat yang ini haji. Kalau ini kan dana negara yang dimasukkan ke dalam Katolik. Iya, Kan uang aku kami bilang, pun juga. kalau kau mau mengadu-adu itu, kubongkarkan nanti lebih banyak Kristen kelakuannya. Gini ya, kalau di Indonesia ini koruptornya lebih banyak Kristen, itu ngeri loh, karena Kristen minoritas di sini. Harusnya nggak banyak kalian, harusnya yang paling banyak Islam. Harusnya di negara yang mayoritasnya Islam ini, yang paling banyak besar korupsinya itu harusnya orang Islam. Tapi lucunya kalian yang minoritas kok kalian yang paling banyak jumlah korupsinya gitu loh. Lucu kan? Kalian minoritas padahal loh. Simpelnya gini nih, berarti kan ada yang salah, ada yang benar di setiap agama yang dianutnya. Itu jangan kau bilang agamanya, itu orang beragama. Makanya aku bilang bedakan antara orang dengan agama. Agama itu sistem kepercayaan. Orang beragama orang yang menganutnya. Kalau orangnya bejat, maka nggak ada kaitan dengan agama. Kenapa? Perilaku manusia bisa dipengaruhi agama, tapi tidak semua perilaku manusia itu dipengaruhi oleh agama. Ada orang yang mengaku-ngaku beragama, tapi dia nggak paham agamanya, makanya dia jadi biadab. Tapi kalau di Kristen, kejahatan gereja itu pakai dalil. Contoh, Inkuisisi itu ada dalilnya, kitab Lukas, Santo Agustinus yang menerjemahkannya, memahaminya. Apa dalilnya? Jika mereka tidak mau aku menjadi rajanya, bawa di hadapanku penggala dia. Itu ajaran kalian. Kalau kami korupsi, mana dalilnya di Al-Quran? Ada nggak ajaran dibolehkan korupsi dalam Islam? Kalau di agamamu, kutunjukkan Tuhanmu di perjanjian lama ya menjual daging busuk itu boleh kepada orang di luar Yahudi loh, tapi ke Yahudi nggak boleh. Ini kutunjukkan. Kalau di agama kalian Tuhanmu pernah mengizinkan gitu loh, ya. Bahkan Tuhanmu banyak, Tuhanmu mengambil menyuruh menjajah, menyuruh, ini banyak dalilnya, aku ada. Tuhanmu pernah lakukan itu dalam kitab perjanjian lama. Nah, beda dengan agama Islam. Di agama Islam tidak diizinkan korupsi, bahkan kalau mencuri itu potong tangan. Siapa yang mencuri dalam Islam itu dipotong tangan, tapi yang memotong tangan itu bukan kami. Di mute Mika. Gitu loh, Dek. Jadi kita di sini di mute dulu, Mika. Ya. Gini ya, Jack, kita di sini membahas agama, bukan membahas perilaku orang. Kalau perilaku orang, Buddha, Kristen, Protestan, Katolik, semua ada penjahatnya. Yang kita bahas agama. Makanya saya bilang, ketika saya membuat judul kekejian histori gereja, ini agama. Kenapa ini agama? Karena ini lembaga agama. Kalau ada pondok pesantren yang mengizinkan melegitimasi untuk memperkosa dan membunuh, berarti pondok pesantrennya yang biadab. Tapi di pondok pesantren itu ada ustadznya, ustadz ini yang biadab, bukan ponpesnya, karena belum tentu satu ponpes itu sepakat. Tapi kalau gerejamu semua sepakat. Keluar pernyataan paus, kalian percaya karena Katolik menganut istilah infalibilitas. Ketika Paus Urbanus kedua mengajak untuk perang salib, semua orang ikut, artinya divalidasi oleh seluruh pengikutnya. Kalau kalian bicara kejahatan di pondok pesantren, ada ustadz, dia petinggi di pondok pesantren itu. Belum tentu semua orang sepakat dengan kejahatannya. Kalau di Katolik, satu keputusan paus semua mengikuti. Contoh, diizinkan untuk memperbudak orang Islam. Nama dogmanya adalah Dum Diversas. Dikeluarkan tahun 1914-an ya. Nah, kemudian, dan lucunya, oke lah kita anggap kejahatan personal. Tapi yang lucunya kok banyak
di gereja itu kejahatan seksual ini, anak kecil kok banyak jadi korban, korbannya ratusan ribu. Di pondok pesantren muridnya tuh banyak loh. Pesantren di Indonesia ini banyak, ada nggak korbannya sampai ribuan? Nggak ada. Tapi di gereja yang kosong aja korbannya sampai ribuan. Gereja itu pengikutnya sedikit loh, pondok pesantren. Coba kau bayangkan, pondok pesantren itu stagnan, orangnya banyak loh. Pondok pesantren itu banyak. Ada nggak satu pondok pesantren yang memperkosa korban anaknya sampai 1000? Nggak ada, 200 saja nggak ada sampai sekarang ku dengar. Tapi kalau Kristen gereja-gereja korbannya sampai ribuan, padahal penghuninya sedikit loh. Ngeri loh. Nih ku tunjukkan nih. Ya. Korbannya banyak. Nih. Nih. Merata lagi di seluruh dunia. Contoh ini. 216.000 korban pelecehan seksual terhadap anak ditemukan dalam gereja Katolik Prancis. Ini gereja yang bermain. Nah, ada tidak kamu mendengarkan sebuah berita? Orang Islam, kalian ke gereja sekali seminggu, sempat-sempatnya pendeta kalian melecehkan anak-anak ribuan. Kami yang ke masjid tiap hari loh. Ada nggak kau tengok? Pelecehan anak kecil di masjid korbannya 100 orang. Ada nggak? Gereja kalian datangin tuh cuma sekali seminggu loh. Pelecehannya ribuan. Untung nggak tiap hari kalian ke gereja. Sempat kalian tiap hari ke gereja, berapa korbannya itu? Sekali seminggu aja korbannya ribuan. Apalagi kalau sempat kalian korbannya ke gerejanya tiap hari. Kami, masjid-masjid kami itu tiap hari 5 kali sehari. Bukannya nggak ada anak kecil. Ada kau dengarkan itu? PBB menyentil masjid karena memperkosa anak-anak. Pondok pesantren itu anak-anak tinggal di situ loh. Ada nggak korbannya yang ribuan? Anak kecilnya tinggal di situ loh. Ada nggak korbannya ribuan? Apalagi kalian punya asrama gereja kalian. Ke gereja aja sekali seminggu loh, ribuan pantat anak kecil bolong. Di masjid kami 5 kali sehari ke masjid. Anak mana yang nggak ke masjid? Gitu. Kalau kalian bilang ustadzmu tukang cabul, loh penerima Nobel Uskup Belo aja, ini penerima Nobel loh. Penerima Nobel perdamaian namanya Uskup Belo itu mencabuli anak kecil. Kalian loh, uskup kalian yang terkenal seluruh alam semesta dunia ini loh, dapat piala Nobel lagi, mencabuli anak kecil. Bahkan PBB itu bahkan menyinggung Vatikan loh. Ya, mengecam Vatikan karena pelecehan seksual. Nggak bisa kalian bandingkan dengan ustadz-ustadz kami. Nggak bisa, tidak bisa kalian katakan berbandingkan dengan ustadz. Ustadz itu nggak bawa pondok pesantren karena nggak ada tuntunannya. Kalau di gereja ajaran kalian kan selibat. Kalian pasturnya gara-gara ajaran Yesus nggak nikah, pasturnya nggak nikah, dikekanglah hawa nafsunya sendiri, ternyata nggak kuat. Naturnya dilawan, ujung-ujungnya seksnya disalurkan kepada bocil. Itu Katolik nih, kita Protestan kemana ya? Loh, siapa bilang Protestan? Saya punya data banyak loh, Protestan melakukan hal yang sama loh. Ini kalian nih, ini kalian giliran kejahatan Kristen, kalian bilang kami kan Protestan. Ini kutunjukkan Protestan kali dulu nih. ngomongkan itu nggak enak, nggak masuk juga, nggak fungsi rasanya. Iya, kutunjukkan samamu dulu. Di gereja Protestan juga banyak kelakuan itu. Ini kutunjukkan samamu. Aku juga punya data. Kau pikir aku ngumpulin yang Katolik aja? Kutunjukkan ini. Gereja yang Protestan juga sama, melakukan hal yang sama. Nih, mana nih? Nih. Contoh di Indonesia lah contohnya. Jadi kalau kita bicara pelecehan ini merata ini. Nih. Ada nanti aku kasih gereja Protestan di luar negeri yang banyak. Pelecehan seksual berkedok pengudusan di Bogor terjadi 2009. Korban trauma dengan pendeta laki-laki. Ini loh. Nih aku carikan yang Protestan banyak. Jadi kalau kalian mau mengadu-adu gitu, Katolik itu lebih dulu daripada Protestan. Jangan kalian merasa bahwa kalian lebih benar daripada Katolik. Jangan kalian bilang kami Protestan, lebih banyak. Kalau kalian mau lihat di gereja-gereja Protestan justru parah-parah. Philadelphia, parah kalian. Nggak usah kalian bilang di sini kami bukan Katolik, kalian Protestan. Kalian pikir kalian Protestan kalian lebih baik daripada Katolik? Enggak, bro. Saya punya datanya semua nih. Saya sudah simpan data-datanya nih. Dan ini gereja Protestan juga nih.
Nih. Banyak saya dapat data-data nih. Jadi gitu, tidak sebanding kejahatan di gereja kalian yang kalian seminggu sekali datang ke gereja, korbannya banyak. Kami tiap hari datang ke ini. Tiap hari kami datang ke masjid. Sudahlah, kami tiap hari datang ke masjid, banyak pula orangnya lagi 5 kali lagi sehari. Ada kalian dengarkan itu pelecehan seksual di masjid, korbannya sampai ratusan orang? Nggak ada. Gitu. Silakan kita bahas ini aja. Apa pertanyaanmu tentang agama gitu loh. Udah gitu aja. Mau nanya tentang surat 2 kalimat syahadat. Kenapa 2 kalimat syahadat? Itu Nih, ada kamu di tengok nih. Al-Quran. Ini gereja Protestan nih. Nih, kamu tengok nih. Ini dari situs jawaban.com. Skandal kekerasan seks guncang gereja Southern Baptist di Amerika Serikat, korban termuda berusia 3 tahun. Nih, gereja Kristen Protestan terbesar di Amerika Serikat yaitu Southern Baptist Convention tengah diguncang skandal kekerasan seksual. Laporan media-media lokal mengungkap bahwa ratusan pemimpin dan relawan gereja dituduh melakukan kekerasan seksual sejak tahun 98. Seperti dilansir dari AFP, penyelidik berhasil mengungkap bahwa 380 ini pelakunya loh, bukan korban loh. 380 pemimpinnya loh. Gereja, 380 pemimpin gereja dan relawan gereja menghadapi tuduhan publik atas kekerasan seksual. Tuduhan tersebut kebanyakan datang dari pria dan wanita muda yang melaporkan bahwa mereka dipaparkan dengan pornografi hingga mengalami pemerkosaan dan hamil. Dilaporkan jumlah korbannya 700 nih, ada di masjid kami jumlahnya sampai 700 gini. 700 ini Protestan ini loh. Gereja Protestan terbesar lagi. Ini tahun 2019 nih. Dari tahun Jadi kalau kita bicara 2019, kurang lebih 20 tahun loh. Masa mau dibahas Nah, terus? totalnya 700? Loh, 20 tahun. judulnya di sini kekejian histori gereja. Kok nggak ngerti nih? Bukan masalah nggak ngertinya, kita simpelnya ya. Nah, terus? 20 Simpelnya tahun apa? 20 tahun Iya, terus dikalikan mau 235. kau mau ngapain? Nggak kesini. Itu udah Aku tanya, berapa? kau kesini mau ngapain? Kau kesini mau ngapain? Di sini kita kan temanya kekejian histori gereja. Bahkan ini sejalan karena ini adalah perjalanan panjang gerejamu. Kau kan bilang tadi, ku tanya dulu kau. Kau bilang tadi itu gereja Katolik. Sekarang aku tunjukkan kau gereja Protestan. Apa mau kau jawab? Kan itu. Aku memberikan kau data atas jawaban kau. Itu pertama itu pertama di Prancis, yang kedua Terus? kita Karena yang ketahuan di Prancis belum ketahuan di Indonesia. Dan bahkan Dunia, Indonesia aja dunia udah kutunjukkan tidak data. Nih aku tunjukkan Dunia, datanya di Bogor nih. Kan aku tunjukkan datanya di Bogor nih. Apa ini anak ini nih? Apa yang kau elakkan? Ini apa ini? Pelecehan seksual berkedok pekudusan di Bogor terjadi sejak tahun 2009. Kejadiannya sejak tahun 2009, artinya masih berjalan sampai detik ini. Sampai berita ini dirilis. Kejadian ini sejak, bukan kejadiannya pada tahun 2009, bukan. Kejadiannya sejak 2009 sampai detik berita ini dirilis tahun 2022. Kau tahun berapa sekarang ini? 2022. 2026. Iya, 2026. nih, ya berapa tahun jaraknya itu? 2022 ke 2009 udah 10 Ya tahun terus lebih apa nih. problem? Ya apa? Yang kau mau sampaikan apa? Jadi kau pikir Itu kalau orang dalam ya terus masalahnya apa? Rasanya cuma satu itu loh. Ya Nggak terus gitu. apa masalahmu? Iya Ya, terus maksudnya gini, terus yang kutunjukkan data tuh apa? Kristen hebat gitu, Kristen agama benar gitu. Kalau kutunjukkan data gini Kristen agama benar, terus jadi kau membela dengan mengatakan begini begitu tuh poinmu apa? Apa yang mau kau sampaikan? Ya aku tadi kan mau bilang 2 kalimat syahadat itu ada di Al-Quran. Perintah 2 kalimat syahadat ada. Nih, kutunjukkan sama kau. Bentar dulu. Enggak payah gitu. Maksudnya gini. Nggak usah kau atur, aku lagi tunjukin deh. Ini Kristen ini kadang-kadang lucu loh. Kau bertanya tentang agamaku, aku menjawab pakai data, kau pula yang ngatur aku deh. Boleh. Tadi kutunjukkan, ku bantah omonganmu, tapi kau bicara itu kan ini apa gitu loh? Maumu apa? Boleh. Monggo. Kita dulu. Ya, kita di sini diskusi, kami mengedukasi, bukan mengikuti mau kalian nih. Kita tunjukkan teman-teman. Nanti kalau aku tanya balik, berarti sorry, aku tanya sebelum kamu kasih jawaban. Aku mau tanya sama kamu sebelum aku kasih jawaban nih. Menurut kamu penting nggak dalil tentang agama? Penting nggak?
Penting nggak, bro? Penting sih. Penting. Berarti kalau ada perbuatan yang tidak ada dalilnya dalam kitab kita, berarti itu boleh dikatakan kalau itu adalah ajaran karangan. Enggak juga semua yang kita perbuat Lah terus berdasarkan kalau ajaran begitu agama. apa tujuan kita diskusi ini? Tujuan kita diskusi kan menunjukkan bahwa setiap yang kita imani ada dalilnya. Makanya aku kasih kau dalil syahadat kan? Dan enggak? Nah, Bener. nanti kalau kutanya sama kau, ada nggak dalilnya begini-begini? Kalau kau nggak bisa tunjukkan, mau nggak kau mengakui kalau di agama kau itu ada ajaran yang nggak ada dalilnya? Mau nggak? Ya, kita tengok nanti. Oke, siap ya teman-teman. Perhatikan omongan saudara kita ini ya. Nah, kutunjukkan samamu. Control find. Nih. Di Quran surah Ali Imran ayat 18 syahadat tentang Allah. Bentar. Oke, kita tunjukkan Quran surah Ali Imran ayat 18. Nanti aku tanya samamu ya, dalil merayakan Natal, oke? Tunjukkan dalilnya. Kalau tidak ada berarti itu adalah ajaran karangan manusia ya. Kita di sini diskusi itu harus adil. Kau minta data, aku juga minta data. Ya, nih. Nih. Ini dalil tentang syahadat ya. Nih. La ilaha illa huwal azizul hakim. Ya, syahadallah asyhadu dari kata syahada. Syahadallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaimu bil qist. Nah, ini apa perintahnya? Allah menerangkan kepada sekalian makhluknya dengan dalil begitu bahwa nih Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Ya, itu saja tentang Allah. Ya, sekarang kutunjukkan. Sekarang kutanya samamu dulu. Coba kita sama-sama ini, sama-sama biar adil nih. Saya minta kepadamu dalil di kitabmu tentang Natal. Atau nanti ku minta dalil tertunggal keberat nanti. Ya, dalil tentang Natal aja. Sekarang Jack Tarigan. Dalil tentang Natal sejauh ini saya belum dengar, tapi itu kan seperti perayaan ulang tahun. Berarti memang kau akui kalau itu ajaran karangan manusia. Bukan ajaran karangan, itu tradisi yang dilakukan. Bro, Contoh, tadi tahu nggak? Tadi kita udah sepakat loh di awal loh. Kalau tidak ada dalilnya, maka kita sepakati itu ajaran karangan manusia. Iya, kau bilang begitu tadi. Tadi lihat nanti, karena posisinya apa? Yang saya sebut apa? Saya bukan bilang Ajaran. Saya tanya, ketika dalil Natal tidak ada, bisakah kau jujur mengakui bahwa ajaran Natal itu ajaran karangan manusia? Nih, sejauh ini saya belum pernah. Kenapa saya ini kalau bertanya ke orang Kristen, giliran mereka yang sepakat dengan parameternya, kenapa mereka kabur? Tadi kau yang bilang kok, kamu minta data ke saya kasih data. Dengar baik-baik. Kamu minta data. Iya, memang cuma satu itu kan aku mau menunjukkan kau ini jujur atau tidak. Saya belum tanya, saya cuma baru nyebut 2 kalimat syahadat. Nih, iya sudah, dulu. Saya cuma baru tanya. Sebentar, aku minta dulu. Kenapa kau ini kayak gini Kristen? Kenapa Kristen ini maunya bertanya aja? Aku mau menunjukkan kalau kau itu adalah orang yang munafik. Saking munafiknya kau tuntut ayat kepada kami kasih ayat. Ketika aku tuntut ayat sama kau nggak ada. Lalu kau bilang, ya aku nggak bisa katakan itu ajaran karangan. Kan ini hewan ini. Hewan ini namanya. Kau minta aku kasih data. Aku kasih data. Bahkan dalam Al-Quran ku tunjukkan ke banyak ayat tentang dalil syahadat itu. Perintah untuk mentauhidkan Allah nih. Pertanyaan Quran surah Ali Imran, Quran surah Al-Ikraf. Diam dulu kau bukan bos di sini. Syahadat tentang nabiku. Quran surah Al-Fat ayat 29. Muhammad itu utusan Allah. Muhammad itu utusan Allah. Banyak sekali. Nah, perintahnya mana? Ini kutunjukkan kau hadisnya. Pertanyaanku adalah, ketika kau minta data, kutunjukkan datanya. Kutanya data merayakan Natal, kau nggak bisa tunjukkan. Kenapa kau nggak mau mengakui kalau Natal ajaran karangan manusia? Kenapa? Kok hipokrit kau? Dada aja kau ini. Sudah lama. Seperti perayaan mau sudah lama kayak mau sudah baru kutanya itu ajaran Tuhan atau ajaran manusia biasa. Hei,
Itu ajaran Tuhan atau ajaran karangan manusia? Nih, Sahih Bukhari 788. Kutunjukkan kau bagaimana. ulang tahun. Apakah ada di Al-Quran? Iya, ajaran karangan dah itu. Jawab. Bukan. Jawab. Itu melakukan Ajaran siapa tradisi itu? leluhur. Ajaran siapa? Tradisi itu apa Melaksanakan nama? tradisi leluhur. Tradisi itu ajaran manusia. Tradisi itu ajaran karangan manusia. Manusia yang mengarangnya. Berarti kau akui Natal itu karangan manusia. Inilah aku bilang Itulah. Kristen ini kenapa mereka malu mengakui Nih, diksi yang izinkan tepat. sebentar. Diam kau dulu. Kau dari tadi bertanya, ku jawab, ku balikkan sama kau, kemana-mana kau kabur. Hei, di sini orang di sini ini dapat ilmu, bukan ngikutin mau kau. Kristen di sini bukan jadi bosku. Di sini Kristen dapat ilmu sama aku. Contoh, aku menuntut otakmu. Otakmu bilang kalau ada sebuah ajaran gak ada dalilnya, berarti itu karangan manusia. Kita sepakat tadi di situ. Ketika ku tanya dalil Natal, kau nggak bisa tunjukkan kenapa kau nggak mau mengakui Natal karangan manusia. Kenapa kau ganti bahasanya? Itu tradisi yang sudah lama. Justru aku bisa tunjukkan Natal itu adalah tradisi pagan yang kalian ikuti. Karangan manusia. Kenapa kau nggak mau mengakui? Karena kau sadar mengikuti ajaran karangan manusia itu bukan ajaran agama. Kau mau menyerang Islam, kau pikir mungkin syahadat itu nggak ada dalilnya dan perintahnya. Aku tunjukkan sama kau perintah dari Nabi Muhammad tentang syahadat. Lafaznya persis sama seperti itu. Saya cuma Jangan mau tanya. nih. Diam dulu kau, selesai dulu aku. Kau tengok nih Nabiku ngajarin asyhadu alla ilaha illallah itu. Nih. Dalam Al-Qur'an perintah eksplisitnya jelas. Kutunjukkan tadi sama kau. Katakanlah bahwa Allah itu tiada Tuhan selain Dia. Tuh udah kutunjukkan sama kau. Cara bersyahadat itu diajarkan sama nabiku. Nih, nabiku, hadis sahih nih. Nih, Nabi Muhammad berkata apa nih? Maka, jika seseorang dari kalian salat, hendaklah ia membaca at-tahiyyatu lillahi wassalatu wa tahiyyabat. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ya. Kemudian di sini kau tengok nih. Kemudian nabiku mengajarkan apa? Dan lanjutkanlah dengan bacaan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Kau tengok nih, nabiku mengucapkan, kami mengikuti. Jadi ketika kami mengucapkan kalimat syahadat itu perintah nabiku. Nah kau mengikuti Natal itu perintah siapa? Nggak usah lah menuhankan dan menyembah Yesus itu perintah siapa? Ada nggak dalilnya perintah menyembah Yesus? Kita belum konfirmasi tentang itu loh nih. Ini belum tanya Yesus itu Tuhan apa bukan dengan saya loh. Aku nggak nanya itu. Kenapa kok kau pula yang ngatur aku dia Tuhan atau tidak? Kenapa aku yang kau atur? Aku bertanya tradisi Natal itu karangan manusia atau ajaran Tuhanmu? Itu yang ku minta. Belum lagi ku tanya itu. Jangan kau pula ngatur aku mau bertanya apa, Dek. Di sini kau yang bertanya dan belajar. Sudah aku bilang, usahaku itu nggak sia-sia di sini. Aku bukan pembantumu. Ketika kalian minta dalil sama aku kasih dalilnya. Kalian tolak ya silakan. Tapi balikkan dulu kepada diri kalian. Kalau Natal itu tidak ada dalam Bible, kenapa kau tidak mau mengakui kalau itu karangan manusia? Kenapa? Kenapa kau malu mengakui itu karangan manusia? Bukan malu mengakui, karena itu memang bukan Terus? karangan manusia. Oke, apa yang disebut dengan karangan manusia? Coba definisikan sama aku karangan manusia. Coba. Ajaran karangan manusia itu dibuat oleh manusia. Natal itu dibuat manusia nggak? Bukan. Siapa yang buat? Perayaan Natal itu adalah perayaan mengikut tradisi leluhur kan? Siapa yang membuat tradisi itu? Siapa yang membuat tradisi itu? Ya leluhur sebelumnya lah. Kok Siapa? yang Orang kan manusia bukan? Ya, Ya berarti itu tradisi karangan manusia. ya tradisi kan bukan ajaran. Saya bilang kan bukan ajaran. Memang Tradisi bukan itu ajaran. apa? Tradisi itu apa? Di Natal di Kristen diajarkan merayakan Natal nggak? Tradisi itu jadi ajaran di pernah agamamu diajarkan. loh. Saya nggak pernah Tradisi itu. diajarkan untuk merayakan Natal. Kau Kristen apa? Protestan. Protestan tidak merayakan Natal. Kami merayakan Natal. Ya sudah, diajarkan nggak kau merayakan Natal? Enggak. Kalau kau nggak diajarkan merayakan Natal, kenapa Natal bisa ada? Berarti muncul gitu aja tanpa diajarkan. Goblok Bukan ini orang kayak gitu ini. bahasanya. Uni itu. Nggak usah. makanya Diajarkan, karena kita itu ajaran manusia. adalah sesuatu Punya akal yang nggak? ditanamkan dan diajarkan, diperintahkan untuk dilakukan. Itu namanya ajaran. Ngerti arti ajaran nggak? Diajarkan. Saya ngajarkan anak saya supaya pakai baju terbalik. Berarti saya yang ngasih tahu, pakai baju terbalik ya.
Kristen Protestan ngajari merayakan Natal nggak? Merayakan. Diajarkan nggak di gereja merayakan Natal? Diajarkan. Buktinya kalian rayakan. Gimana kau ini? Bahasa Indonesia aja kau berapa nilainya ini? Ajaran itu apa? Apa-apa yang diajarkan. Kemudian dilaksanakan. Apa salah satunya? Natal. Natal ini ajaran nggak? Ajaran. Kalau nggak ajaran, ngapain kalian merayakan? Ngapain kalian kait-kaitkan dengan agama? Mengikuti tradisi leluhur untuk merayakan lahirnya juru Ya kenapa kau nggak Loh, tunggu. Natal itu merayakan lahirnya juru selamat. Ada dalilnya Tuhanmu lahir tanggal 25 Desember. Itulah Uni kan. Ada rupanya. Detail itu. Ada rupanya tertulis Tuhanmu lahir tanggal 25 Desember. Seperti Isra Mi'raj. Ada rupanya Kami tertulis. nggak pernah diperintahkan merayakan Isra Mi'raj. Kami nggak pernah diperintahkan merayakan hari lahir Nabi Muhammad. Setidaknya kami tahu Nabi Muhammad lahir kapan? 12 Rabiul Awal hari Senin. Sekarang aku tanya, ada tidak bukti-bukti dalam teks agamamu mengatakan Tuhanmu lahir tanggal 25 Desember? Itu dari Ini kau tengok. Kau tahu nggak Natal itu asalnya dari mana? Ini nih, kau kasih kau ilmu deh. Udahlah, dari mana banyak bertele kau bermain diksi bahasa Indonesia kau. Belajar bahasa Indonesia aja kau di SD, jangan sama aku. Nih ya. Kau tahu nggak? Natal itu dari festival Romawi Saturnalia. Ini dia. Ini nih, kelahiran dewa Saturnus. Ya, Sola Invictus. Festival Romawi yang paling populer didedikasikan untuk dewa Romawi Saturnus. Pengaruh festival ini terus terasa di seluruh dunia barat sekarang, yaitu Natal. Awalnya dirayakan tanggal 17 Desember. Saturnalia diperpanjang pertama menjadi 3 dan akhirnya menjadi 7 hari. Tanggal tersebut dikaitkan dengan musim tanam dan musim dingin. Dengan di Italia modern berlangsung dari Oktober hingga Januari, sangat mirip dengan Kronia Yunani. Nah, dan kemudian di sini dikatakan, ya, Saturnalia inilah yang dijalankan oleh Kristen mengikuti tanggal bulan-bulan Desember. Nih, pengaruh Saturnalia, nih kau tengok nih. Pengaruh Saturnalia terhadap perayaan Natal dan Tahun Baru telah berlangsung secara langsung. Nih, bukan aku yang bilang. Berarti Natal itu karangan orang Romawi yang kalian ikutkan jadi tradisi. Nah, kenapa aku bilang kami umat Islam ini adalah umat yang apabila menjalankan syariat dan agamanya itu ada dalilnya semua. Contoh, waqimu sholat, dirikan sholat. Bagaimana cara sholatnya? Nabi kami yang ngajarkan. Kalian ke gereja ada nggak ajarannya sama Yesus? Joget-joget itu ada ajarannya sama Yesus. Menuhankan Yesus ada nggak dalilnya? Menjadi Kristen ini nggak makan babi ini ada. Yang mengatakan babi halal, segala makanan halal, itu bukan Yesus, tapi penulis kitab kalian. Kalian itu bukan pengikut Yesus, kalian itu pengingkar ajaran Yesus. Yesus bilang dia anak manusia, kalian bilang dia anak Tuhan. Itu loh. Jadi ketika kau sok kritis di hadapanku, minta dalilnya Uni syahadat, kutunjukkan dalilnya. Bahkan langsung dari nabiku yang berkata. Kalau orang berbicara, Uni langsung potong. Makanya Uni nggak senang dipotong. Yaudah. Sekarang kau bicara, pertanyaan aja. Kalau kau nggak bisa menjelaskan, bertanya aja. Karena ngapain kau jelaskan dari tadi kau sibuk urusin bahasa aja. Bukan gitu diksinya. Bukan saya mau menjelaskan, bukan. Kan saya tanya tadi syahadat benar di Al-Quran bukan. Kalau benar di Al-Quran, penulisan Al-Quran itu seperti apa gitu? Penulisan Al-Quran seperti apa? Ya seperti biasalah ditulis di tempat-tempat yang bisa penulisannya bisa ditulis. Di zaman Rasulullah, penulis Al-Quran itu adalah sahabat-sahabat sendiri. Mereka menulis di atas rikot, di atas kulit. Kemudian di zaman Umar, di zaman Abu Bakar Siddiq dimushafkan. Di zaman Utsman diambil mushaf yang telah dimushafkan itu, kemudian disalin kembali. Seperti biasa manusia menulis lah dengan tangannya. Secara tidak langsung Al-Quran dituliskan oleh manusia. Kitab Al-Quran ditulis, Al-Qurannya lafasan. Kamu tahu arti Al-Quran itu? Al-Quran itu dari kata qira'a yaqra'u Qur'anan, yang dibaca dan dilafazkan. Contoh, Rifa, baca Quran, siap. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang teks yang gue baca? Enggak. Aku nggak baca teks apa-apa. Aku melafazkan, mengulangi kembali bacaanku. Karena itu bacaan. Bacaan itu bukan hanya melihat yang ditulis terus dibaca, tidak. Melafazkan juga dari kata qira'a yaqra'u Qur'anan. Yang ditulis itu ya kitab Quran. Kalau Quran yang dilafazkan yang nggak ditulis lah, dihafalkan.
Nah, sekarang silakan pertanyaan selanjutnya apa? Menurutmu pertanyaan ini kira-kira, nih ya pertanyaan kamu tentang Al-Quran ini, kalau kamu bandingkan dengan kitabmu, kalau kitabmu sendiri gimana? Mengerti tentang kitabmu, penulisannya? Kalau enggak biar bunda yang ngajarin nih. Saya ngajarin ya. Maksud Saya kan, bandingkan nih kedua ilmunya nih. Kalau kitab Anda itu ditemukan catatan-catatan yang tidak tahu siapa penulisnya, kemudian dikumpulkan, lalu gereja-gereja mengambil kitab itu sebagai panduan keyakinan, padahal nggak tahu siapa penulisnya. Kalau Al-Quran ini perkataan Allah yang dibawa malaikat Jibril berangsur-angsur turunnya selama 23 tahun kepada Nabi Muhammad, dan setiap bulan Ramadan Nabi Muhammad didengarkan bacaannya oleh malaikat Jibril, lalu Nabi Muhammad mengajarkannya kepada sahabat, sahabat mendengarkan lalu ditahsin kembali, diperdengarkan bacaannya, disebarkan kemudian kepada generasi setelahnya. Jadi Al-Quran ini sebenarnya penjagaannya dengan metode hafalan. Tidak bisa dirubah dan diganggu. Kenapa? Panjang pendeknya aja ketahuan kalau salah. Nah, kalau kitab Anda itu ditulis oleh manusia yang tidak tahu siapa, bahkan Katolik mengakui itu. Kemudian dikumpulkan oleh entah siapa, distandarisasi oleh entah siapa, oleh gereja masing-masing. Makanya Ortodok punya 83 kitab. Katolik punya 72 kitab, Protestan cuma 66. Kalian itu punya standar masing-masing. Kitab aja kalian berselisih, apalagi ayat-ayat di dalamnya. Kalau Al-Quran itu perkataan Tuhan yang didiktekan kepada Nabi, Nabi dengar. Nabi dengar nih. Setelah Nabi dengar, Nabi itu menghafal juga. Lalu Nabi ajarkan ke sahabat, sahabat menghafal. Pada saat itu rata-rata kehidupan para sahabat menghafal Al-Quran, berlomba-lomba menghafalkan Al-Quran. Mereka menghafal Al-Quran itu selama 23 tahun. Karena Al-Quran itu turunnya berangsur-angsur. Nggak langsung jebuk dari langit turun terus dihafalkan gitu, enggak. Dihafalkan pelan-pelan. Seperti anak-anak kami yang kecil menghafal Al-Quran bertahun-tahun. Nah, jadi penjagaan Al-Quran itu sangat-sangat terjaga. Tidak mungkin didistorsi seperti kitab kalian yang dirubah-rubah. Dirubah-rubah, ditumbal sulam, ditambah, dikurangi, bahkan ada dongeng di dalamnya. Diakui oleh sekolah kalian dongengnya ada. Gitu. Itu perbedaan. Kitab saya perkataan Tuhan, kitab kalian karangan manusia. Nandar ganti temanya, kitab karangan. Ya, itu perbedaan kita yang sangat-sangat mencolok, yaitu kitab kami perkataan Tuhan, kitab kalian karangan manusia. Dan itu diakui oleh sekolah-sekolah kalian loh. Jadi kalau kalian yang nggak belajar ini bilang enggak, ya saya mau bilang apa? Orang petinggi-petinggi kalian yang belajar bilang itu diakui sebagai karangan manusia, karena memang nggak tahu siapa penulisnya. Begitu. Silakan bertanya aja. Apa yang mau kamu tanya lagi? Tolong pertanyaanmu itu jelas standing pointnya loh. Contoh kamu bertanya kayak gini, kamu arahnya mau kemana? Karena kalau saya bertanya gini nih, apa alasan kitabmu dikatakan suci? Saya punya alasan kenapa saya bertanya begitu. Saya bertanya itu supaya kita bisa membandingkan beberapa kitab yang dianggap suci, karena nggak mungkin kitab suci itu banyak. Kitab suci itu pasti satu. Nah, maka kitab yang dianggap suci ini kita banding mana yang layak dikatakan suci dan apa bukti-bukti kesuciannya. Tapi kalau kitabmu nggak ada bedanya dengan buku porno atau buku karangan manusia, lalu kenapa dikatakan suci? Nah gitu. Nah, maka pertanyaanmu itu tolong jelaskan kepada saya, kira-kira pertanyaanmu ini standing point-nya arahnya kemana? Coba, silakan. Silakan, Jack. Terima kasih, izin turun aja nih, lanjut ke depannya aja. Berat, saudara. Belajarlah, Dek.